Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, wa tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimatiha kadza zukin. Wa tatba'u, dan mengikuti an-natijatu, apa kesimpulan, al-akhassa, terhadap yang lebih lemah, min tilkal muqaddimati, dari premis-premis tersebut. Hakadha, seperti ini, ay an-natijatu tatba'ul akhas, zukina ay ulima, diketahui apa za. Jadi ini merupakan kaedah atau aturan di dalam menarik kesimpulan atau natijah. Ketika menarik kesimpulan dari sebuah kias, dari sebuah silogisme, maka natijah ini harus ditarik dengan mengikuti muqaddimah, premis yang lebih lemah. Yang dimaksud dengan lebih lemah, kalau di dalam kaif, di dalam kualitas, yaitu salibah, negatif. Kalau di dalam kam, kuantitas, yaitu juz'iyah, partikular. Jadi kalau salah satu muqaddimah, premis yang menyusun kias itu ada, dari segi kualitasnya ada yang negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Atau salah satu dari muqaddimah, dari premisnya ada yang juz'iyah, partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Ini merupakan aturan kaidah di dalam menarik kesimpulan. Aku berkata aku, al-khissatu, adapun yang lemah, as-salbu ialah negatif, wal juz'iyatu dan partikular. Wasyarafu, dan adapun yang mulia atau yang kuat, ini ya. Wasyarafu, dan adapun yang kuat, yang mulia, al-ijabu ialah ijab, positif, wal kulliyatu dan universal. Jadi dari segi kaif, kualitas antara salab dan ijab, maka salab ini lebih lemah dibanding ijab, dibanding positif. Sementara positif ini lebih kuat dibanding salab, dibanding negatif. Dari segi kam, maka juz'iyah lebih lemah daripada kulliyah. Fa'idha shtamalat, maka apabila mencakup muqaddimatul qiyasi, apa premis-premis silogisme, ala khisatin, atas yang lemah, artinya premis yang menyusun silogisme itu ada yang salab atau ada yang juz'iyah, maka kesimpulannya nanti mengikuti yang khissah, yang salab atau yang juz'iyah ini. Fannatijatu, maka adapun kesimpulan, tabi'atun, ialah mengikuti lidzalika, terhadap khissah, lidzalika, terhadap khissah tersebut. Fakhissatus salbi, maka adapun lemahnya negatif, wujidat, ialah ditemukan apa khissatus salbi, fidzorbi tsani, di dalam modus yang kedua, minasyakril awali, dari syakl yang pertama, fil muqaddimati tsaniyati, di dalam muqaddimah tsaniyah, di dalam muqaddimah yang kedua, yaitu yang
kubro. Berarti muqaddimah kubronya berupa salibah di dalam syakl awal. Darbusani minasyaklil awal. Walidzalika dan karena hal tersebut kanat ada an-natijatu apa kesimpulan salibatan kulliyatan ialah berupa salibah kulliyah negatif universal. Ini bisa dicek ya, ini sudah dijelaskan. Syakl awal itu yang melahirkan kesimpulan ada 4 adrub ya. Ad-darbul awal, ad-darbus tsani, ad-darbus tsalis, dan ad-darbur rabi'. Nanti bisa dicek ya di awal yang sudah dipelajari sebelumnya itu. Wa khissatul juz'iyati dan adapun lemahnya partikular, artinya lemah yang diakibatkan oleh partikular, fid dzarfis tsani ditemukan di mana ya? Fid dzarfis tsalis ditemukan di dalam modus yang ketiga, minhu dari asyaklul awal, fil muqaddimatil ula di dalam premis yang pertama yaitu muqaddimah surah. Walidzalika dan karena hal tersebut kanat ada an-natijatu apa kesimpulan mujabatan juz'iyatan ialah positif juz'iyah partikular. Karena salah satu premisnya yaitu muqaddimah surah berupa juz'iyah, maka kesimpulannya yaitu juz'iyah juga. Di sini ya, yang pertama yaitu yang ad-darbus tsani, modus yang kedua dari asyaklul awal, karena muqaddimah kubronya berupa salibah, maka kesimpulannya juga harus salibah. Wajtama'a dan terhimpun al-khissatani apa dua hal yang lemah fid dzarbir rabi'i di dalam modus yang keempat minhu dari asyaklul awal. Artinya ada dua kisah di dalam modus yang keempat ini dari asyaklul awal. Apa saja? Yaitu al-juz'iyatu yaitu berupa juz'iyah partikular fil muqaddimatil ula di dalam premis yang pertama itu muqaddimah surah. Wasalbu dan berupa negatif fitsaniyati di dalam muqaddimah yang kedua yaitu muqaddimah kubra. Walidzalika dan karena hal tersebut kanatin natijatu ada an natijatu apa natijah kesimpulan salibatan juz'iyatan ialah berupa negatif partikular. Salibahnya yaitu karena mengikuti al-muqaddimah tsaniyah yaitu muqaddimah kubra, karena muqaddimah kubronya berupa salibah maka kesimpulannya harus salibah. Juz'iyahnya ini didapat dari mana? Yaitu di muqaddimatul ula, di muqaddimah surah. Karena muqaddimah surahnya berupa juz'iyah. Nanti bisa dicek ya terkait 4 adrub dari asyaklul awal ini. Asyaklul awal, 4 adrub dari asyaklul awal, kesimpulan yang dihasilkan berupa al-mahsuratul arba'ah. Yaitu kesimpulan pertama berupa mujabah kulliyah, kesimpulan yang kedua berupa salibah kulliyah, yang ketiga berupa mujabah juz'iyah, dan yang keempat berupa salibah juz'iyah. Kesimpulan dari 4 adrub minasyaklil awal. Jadi bisa dicek. Wa qauluhu dan perkataan nazim zukin, yaitu zukin bimakna ulima, yaitu dengan pengertian ulima. Zukinnya artinya ulima. Jadi ini di dalam aturan ya, aturan di dalam mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan itu harus mengikuti muqaddimah premis yang lebih lemah. Yaitu apabila premisnya ada yang juz'iyah maka kesimpulannya juga harus juz'iyah. Apabila salah satu premisnya itu ada yang salibah negatif maka kesimpulannya juga harus negatif. Kalau dua-duanya ada di dalam muqaddimah, misalnya muqaddimah surahnya juz'iyah, muqaddimah kubronya salibah, muqaddimah kubronya salibah, maka kesimpulannya juga mengikuti ini, yaitu harus salibah juz'iyah. Ya, harus salibah juz'iyah. Kenapa? Karena an-natijatu tatsba'ul akhas. Karena kesimpulan itu harus mengikuti
muqaddimah, premis yang lebih lemah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.